Tujuh cara hindari kecelakaan kerja. Halo rekan-rekan Training Center, apa kabar? Semoga selalu aman dan nyaman dalam bekerja. Ingat ya untuk selalu menerapkan standar K3 dimanapun Anda berada. Masih dalam pembahasan seputar kecelakaan dan penyakit akibat kerja, di video kali ini, mari kita bahas apa saja sih yang dilakukan untuk bisa mengurangi bahkan menghindari potensi bahaya di tempat kerja. Ada yang tahu? Kalau tahu, tulis ya di kolom komentar. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa ya untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung kami dalam membuat konten-konten menarik lainnya. Oke, ini dia 7 tips menghindari potensi kecelakaan kerja. Jangan abaikan bahaya. Sebagai seorang pekerja yang sudah menggeluti pekerjaan yang sama dari hari ke hari dan tahun ke tahun, lama-kelamaan awareness Anda terhadap bahaya kerja akan menurun. Karena telah menjadi kegiatan yang bersifat rutin, Anda menjadi yakin bahwa keselamatan kerja Anda hari ini akan sama dengan hari kemarin. Perilaku inilah yang sebaiknya dihindari. Kita harus selalu waspada dengan menyadari bahwa setiap pekerjaan pasti memiliki risiko kecelakaan dan atau penyakit. Dengan menyadari risiko ini, kita akan selalu berhati-hati dalam bekerja, karena seringkali kecelakaan kerja justru terjadi karena kecerobohan yang kecil. Buat perencanaan standar keamanan kerja. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah dengan membuat standar keamanan kerja. Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan secara instan. Anda harus mulai merunut apa saja jenis-jenis potensi bahaya dari aktivitas pekerjaan yang ada di tempat kerja Anda. Anda juga bisa membuat tim kecil atau berdiskusi dengan pihak terkait untuk merumuskan standar keamanan kerja. Oh iya, jangan hanya berfokus pada kecelakaan kerja ya, tetapi penyakit akibat kerja juga harus diperhatikan. Sebab, meskipun tidak terlihat dampaknya secara langsung, penyakit akibat kerja justru bisa menjadi bom waktu yang membahayakan pekerja. Dapatkan pelatihan profesional. Seperti yang sudah kita sebutkan di awal, setiap pekerjaan memiliki risiko yang berbeda. Karena banyaknya varian risiko tersebut, untuk bisa menjadi petugas atau bahkan ahli K3 di bidang pekerjaan Anda bukanlah hal yang mudah. Tapi, bukan berarti tidak mungkin juga. Tentu Anda punya potensi untuk bisa jadi petugas dan ahli K3 yang andal. Caranya adalah dengan berlatih bersama orang yang sudah terbukti ahli seperti trainer. Trainer akan membantu Anda dalam menerapkan sistem K3 yang tepat dan bagaimana prosesnya. Seorang trainer juga akan mengoreksi dan membantu Anda melakukan improvement selama pelatihan berlangsung. Diharapkan, setelah melakukan pelatihan, Anda memiliki ilmu dan juga kemampuan yang mumpuni untuk disebarkan lagi ke rekan-rekan kerja Anda sehingga penerapan sistem K3 menjadi kuat di perusahaan. Anda bisa menghubungi GoSafe Academy dari Premises Consulting untuk mengikuti training Safety Professional and Management System. Selalu mengenakan perlengkapan safety. Bagi beberapa jenis pekerjaan, ada alat-alat yang dibutuhkan untuk menjamin keamanan dan kesehatan selama bekerja, seperti helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu boots. Jika pekerjaan Anda termasuk yang menggunakan alat-alat tersebut, pastikan untuk selalu patuh dan tidak pernah abai untuk melengkapi pakaian kerja Anda. Sesuaikan jenis pekerjaan Anda dengan alat keselamatan yang dibutuhkan. Misalnya, Anda yang bekerja menggunakan komputer atau pekerjaan administrasi, Anda dapat menggunakan kacamata anti radiasi untuk melindungi kesehatan mata Anda
dan juga sepatu tertutup yang akan melindungi kaki Anda dari kejatuhan benda. Adanya tim pengawasan. Mengapa ahli K3 umum dan petugas P3K banyak dibutuhkan di berbagai sektor industri? Karena untuk menciptakan sistem K3 yang kuat, dibutuhkan pengawasan yang tepat. Untuk membentuk kebiasaan sadar akan bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja tidaklah mudah. Dibutuhkan edukasi berulang-ulang dan audit berkala. Dengan adanya tim pengawas, pekerjaan dalam mengontrol dan mengawasi penerapan sistem K3 di perusahaan akan semakin mudah. Tentunya, hal ini juga harus disesuaikan dengan jenis industri pekerjaan Anda. Seperti yang kita tahu, ahli K3 bukan hanya untuk umum, tapi ada juga ahli K3 kimia, ahli K3 kebakaran, dan lain-lain. Adanya dokumen prosedur keselamatan. Ketika kecelakaan kerja tidak bisa terhindari, maka setiap anggota kerja haruslah tahu apa yang mesti dilakukan. Tindakan apa sebagai pertolongan pertama, bagaimana melakukan pertolongan lanjutan, dan bagaimana membuat record atau investigasi, serta lain sebagainya. Maka dari itu, prosedur keselamatan kerja harus dibuat dengan sangat jelas. Ketika mendokumentasikan prosedur keselamatan kerja, pastikan juga untuk memberikan gambaran dari peristiwa yang mungkin terjadi. Selain itu, jangan lupa untuk mensosialisasikannya dan menampilkan dokumen-dokumen ini di lokasi yang mudah diakses oleh semua orang, baik pekerja maupun tamu yang datang ke tempat kerja. Terus up to date dalam mematuhi standar keselamatan kerja. Seiring perkembangan zaman, risiko pekerjaan juga bisa berubah atau bertambah. Misalnya, jika dulu Anda mengangkat barang berat dengan cara manual menggunakan kedua tangan Anda atau bergotong royong dengan pekerja yang lain, maka ketika Anda mulai bermigrasi menggunakan alat seperti lifting, risiko pekerjaannya juga akan berubah. Terus up to date terhadap risiko pekerjaan, hukum-hukum yang berlaku serta equipment atau barang-barang di tempat kerja menjadi penting untuk dilakukan dalam mencegah bahaya kerja. Misalnya lagi alat pemadam kebakaran ringan atau APAR yang biasa ada di tempat kerja. Setiap tabungnya memiliki batas waktu penggunaan atau expired date. Jika sudah lewat, sebaiknya Anda dan perusahaan tetap menggantinya dengan yang baru, meskipun alat itu tidak pernah Anda gunakan. Itulah 7 tips menghindari kecelakaan kerja yang bisa Anda terapkan di berbagai industri tempat Anda bekerja. Tentu saja akan lebih baik jika Anda melengkapinya secara mendalam dengan mencocokkan jenis industri dan juga kebutuhan akan sistem K3 yang tepat. Bagaimana caranya? Hubungi langsung GoSafe Academy melalui www.trainingcenter.events. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya. Karena setiap minggu akan selalu ada video baru. Bagikan juga video ini jika Anda rasa informasinya bermanfaat. Dan apabila Anda punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Karena pertanyaan yang menarik, akan kami buatkan videonya. Sampai jumpa!